Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu Guru. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Yes, yes, yes. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, maka marilah kita berdoa. Dan doa ini dipimpin oleh Sela. Teman-teman semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dan saya akan memimpin doa ini menurut ajaran agama saya, kita Protestan dan Islam, silakan menyelesaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, karena kami mau belajar, kiranya Engkau memberkati kami dari awal pembelajaran hingga bisa akhir dengan baik. Dan juga berkati Ibu Guru yang memberi belajar kepada kami, supaya tugas yang diberikan oleh Ibu Guru bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari. Hanya ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Iya, amin. Terima kasih untuk Sela yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan kembali. Baik. Untuk meningkatkan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dan Ibu meminta untuk semua berdiri. Baik, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. TPP5 Project penguatan profil belajar Pancasila. yes, Yes, yes. Iya. Ya. Ibu Guru mau tanya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang tidak masuk hari ini? tidak. Iya, kalau begitu kita bersyukur kepada Tuhan karena semuanya diberi kesehatan. Ya. Ibu Guru juga mau bilang kenapa tadi kita memulai pelajaran diawali dengan doa? Ada yang tahu? Saskia? Agar semua aktivitas yang kita lewati berjalan dengan lancar. Iya, agar semua aktivitas yang kita lewati atau yang kita kerjakan hari ini memohon pertolongan pada Tuhan supaya semuanya dapat berjalan dengan dapat berjalan dengan lancar. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ya, Ibu mau tanya, apakah anak-anak masih ingat dengan pembelajaran kemarin yang PPKN? Queen, tentang norma. Ada berapa macam norma kemarin itu yang kita belajar? Ada 4 macam norma. Norma apa saja? Norma hukum, agama, kesusilaan, kesopanan. Tepuk tangan dulu untuk Junior Ratu. Hebat, ya. Ya, baik anak-anak, hari ini materi pembelajaran kita itu tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Ya, tentunya kalau kita belajar itu berarti kita punya tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Silakan lihat di slide. Ya, Ibu ada tayang di slide. Ada 3. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu memahami hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah dengan menonton video. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis perbedaan hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah
dengan baik dan benar. Ya, dari ini tujuan pembelajaran, Ibu mau tanya, kira-kira siapa yang tahu kalau ada contoh hak anak di rumah dan kewajiban anak di rumah, kemudian contoh hak anak di sekolah dan kewajiban hak anak di sekolah? Kalau ada yang tahu, silakan angkat tangan. Baik, Sela. Siswa di sekolah yaitu mendengar penjelasan guru. Ya, hak siswa di sekolah yaitu mendengar penjelasan guru. Benar, kok ada yang tahu itu benar? Benar kok tidak? Benar. Ya. Terus ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Selain Sela. Ya. Contoh hak di rumah mendapatkan perlindungan dari orang tua. Iya, contoh hak di rumah mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang tua. Itu tadi itu hak di sekolah dan hak di rumah. Kira-kira siapa lagi yang tahu ada kewajiban anak di rumah itu buat apa saja? Iya, Alin. Menghormati orang tua. Kewajibannya adalah menghormati orang tua, benar? Iya. Kita sebagai anak itu kita wajib menghormati orang tua. Kalau kewajiban anak ini sekolah, Saskia, Nama baik sekolah. menjaga nama baik sekolah, ya. Ya, kalau kita bersekolah di ini sekolah SD Impres RSS apa, maka kita keluar di luar sana kita harus membawa nama baik sekolah. Dengan cara apa? Mungkin dia ikut lomba, terus dia juara, maka dia berprestasi. Ya, itu yang namanya menjaga nama baik sekolah. Selanjutnya Ibu punya bacaan. Bacaan yang sudah tadi Ibu bagikan ini, silakan dibaca. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, silakan dibaca. Sudah? Ya. Kalau sudah, silakan kalian menonton video pembelajaran. Assalamualaikum semua. Halo anak-anak soleh-soleha. Apa kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Budia Fauzia di sini. Di video kali ini, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Ya, baik anak-anak. Tadi sudah melihat video yang Ibu tampilkan. Ya, kira-kira ada apa saja yang ada di dalam itu video tadi? Ceritanya tentang apa? Lydia. Contoh-contoh hak dan kewajiban. Iya, ada lagi yang lain? Saskia. Contoh-contoh hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Iya, tepuk tangan dulu dong untuk keduanya. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Yang berikutnya, contoh hak anak di rumah. Yang pertama itu hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Yang berikutnya, contoh hak anak di sekolah. Ya. Yang pertama itu hak mendapatkan pelajaran. Seperti sekarang ini kalian berhak mendapat apa ini? Pelajaran. Yang berikutnya hak bertanya kepada guru. Hak ibu guru, ada gambar di sini. Silakan amati ini gambar, ya. Silakan amati ini gambar. Ibu kasih amati ini gambar 5 menit. Ibu guru punya kertas di sini, ya. Setelah amati itu gambar, kalian boleh menulis dan nantinya menempelkan. Kasih temanmu satu. Tulis itu gambarnya tentang apa saja dan nanti kalian ke depan untuk
tempel pada gambar yang ada di papan tulis. Sela, silakan maju ke depan. Ya, balik ke temanmu dan ceritakan ini gambar tentang apa? Seorang siswa dan siswi sedang mendapatkan pelajaran dari seorang guru. Mendapatkan pelajaran dari guru adalah contoh hak siswa di sekolah. Benar? Dia bilang seorang siswa mendapatkan pelajaran dari guru. Mendapatkan pelajaran itu merupakan hak siswa di sekolah. Benar ini? Benar. Kalau begitu kita tepuk tangan dulu dong untuk Sela. Ibu punya box misteri. Di dalamnya ini, ya, di dalamnya ini ada tulisan. Ada tulisan menghormati orang tua, ya. Menghormati orang tua ini merupakan contoh. Tidak, ini ibu baru kasih contoh. Nanti kalian akan maju dan kalian akan tentukan. Baik, kalau begitu mulai dari Embun dulu. Karena dia paling bagian depan. Maju nak, maju nak. Maju. Ambil sudah, ambil yang mana? Nah, ambil di plastik. Menjaga ketenangan belajar. Menjaga ketenangan belajar. Silakan cari dan tempelkan atau tempatkan pada tempat yang benar. Ya, dibilang menjaga ketenangan belajar itu kewajiban anak di sekolah. Benar atau tidak? Benar. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Hebat semuanya. Ya, kalau begitu sekarang kita bentuk kelompok. Ya. Bentuk kelompok. Kelompok berdasarkan fase. Ya, fase A, fase B, fase C. Ya. Ya. Baik, silakan perhatikan di sini, ya. Pengerjaan LKPD itu waktunya hanya 15 menit. Silakan kerja. Sudah? Mari kita tepuk tangan untuk semuanya. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok fase A akan mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok kami. Dan perkenalkan nama saya Setia, perkenalkan nama saya Embun, perkenalkan nama saya Arin, perkenalkan nama saya Marta, perkenalkan nama saya Junior, perkenalkan nama saya Excel. Kami mendapatkan tugas yaitu menjelaskan dalam bentuk cerita hak dan kewajiban. Gambar pertama yaitu seorang adik dan kakak sedang membersihkan ruang tamu. Membersihkan ruang tamu adalah kewajiban anak di rumah. Gambar kedua yaitu seorang anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Mendapatkan kasih sayang merupakan hak anak di rumah. Gambar ketiga adalah di pagi hari ada siswa-siswi yang sedang melakukan piket kelas pada pagi hari. Piket kelas adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Gambar keempat atau terakhir. Di dalam kelas ada seorang guru yang sedang menjelaskan materi yang akan dipelajari hari ini. Dan semua murid-muridnya sedang menyimak apa yang dijelaskan. Mendengar penjelasan guru adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Benar itu kalian dengar benar itu? Benar. Iya. Ada yang bertanya? Ya, Libi. Selain contoh-contoh hak dan kewajiban yang ada di kertas, selain itu apa lagi? Ya, selain contoh-contoh hak dan kewajiban yang tadi Saskia sudah bacakan yang ada di LKPD itu, ini Libi bertanya, apakah ini selain itu ada lagi contoh hak dan kewajiban yang Saskia dari kelompok fase B ketahui? Selain itu ada juga
Ada juga contoh kewajiban anak di rumah yaitu berbakti kepada orang tua. Iya, tepuk tangan dulu. Benar itu? Benar atau tidak itu? Mari kita tepuk tangan. Maka kita kasih aplaus mereka dengan tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Mantap. Ya, silakan. Itu dari presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan apa yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Terima kasih. Iya, kembali ke tempat duduk. Kelompok fase B siap-siap maju. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok fase B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Libi, nama saya Adiswa, nama saya Alicia, nama saya Juwita, nama saya Dede, nama saya Osta. Tariklah garis yang sesuai dengan kotak yang memuat jawaban yang benar. Gambar pertama cocok dengan tulisan pada kolom kedua, yaitu membantu orang tua membersihkan kaca. Gambar kedua cocok dengan tulisan pada kolom pertama, yaitu mendapat kasih sayang orang tua. Gambar ketiga cocok dengan tulisan pada kolom keempat, yaitu bermain bersama teman di halaman sekolah. Gambar keempat cocok dengan tulisan pada kolom yang ketiga, yaitu mengikuti upacara bendera. Sekian dari presentasi kami dari kelompok fase B. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari hasil diskusi kelompok fase B? Ada, Lydia. Kenapa kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu dari jalur hak? Iya, dibilang kenapa kita harus melakukan kewajiban dulu baru menuntut hak. Kira-kira ada tahu? Karena kewajiban yang harus dikerjakan lalu itu mendapat hak yang harus didapatkan. Iya, selain itu ini Frosta? Kita harus mengerjakan kewajiban baru bisa mendapatkan hak. Aduh, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok fase B. Ya, maka kita kasih aplaus dengan tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Mantap. Iya, hebat, hebat. Silakan kembali ke tempat duduk. Maka sekarang maju kelompok fase C. Halo teman-teman semua. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok fase C akan mempresentasikan hasil dari kerjasama dari kelompok fase C. Perkenalkan, nama saya Sheila. Perkenalkan, nama saya Lydia. Perkenalkan, nama saya Queen. Perkenalkan, nama saya Rajo. Perkenalkan, nama saya Lovely. Perkenalkan, nama saya Fania. Kami mendapatkan tugas yakni tempellah gambar pada kolom hak dan kewajiban dengan tepat. Hak dan kewajiban siswa anak di rumah. Gambar pertama, gambar ini menunjukkan hak anak di rumah. Gambar yang kedua, gambar ini menunjukkan kewajiban anak di rumah. Gambar yang ketiga, gambar ini menunjukkan kewajiban anak di rumah. Hak dan kewajiban siswa di sekolah. Gambar pertama, gambar ini menunjukkan kewajiban anak di sekolah. Gambar yang kedua, gambar ini menunjukkan hak siswa di sekolah. Gambar yang ketiga, gambar ini menunjukkan hak siswa di sekolah. Ya. Sekian dari presentasi dari kelompok fase C. Terima kasih. Ya, ada yang mau bertanya? Atau ada tanggapan bahwa mereka menempelnya salah atau sudah tepat? Tepat? Kalau begitu kita tepuk tangan dulu untuk mereka. Kita kasih aplaus, ya. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Mantap. Silakan kembali ke tempat duduk, ya. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Hebat-hebat semua ya, hebat-hebat semua ya. Tadi kalian ya
Sudah berdiskusi dengan baik semua. Tapi Ibu Guru mau tanya, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Iya. Kira-kira Ibu mau tanya lagi, ada kesulitan dalam mempelajari materi pembelajaran hak dan kewajiban anak? Tidak. Kalau begitu Ibu Guru mau tanya. Ya. Kira-kira masih ingat tidak apa itu hak, apa itu kewajiban? Sela. Sesuatu yang harus didapatkan. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan, kewajiban adalah Sesuatu yang harus dikerjakan. sesuatu yang harus dikerjakan. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Ibu mau kalian berikan Ibu Guru satu contoh hak anak di rumah, hak anak di sekolah, kewajiban anak di rumah, dan kewajiban anak di sekolah. Tadi dia angkat tangan duluan. Alin. Hak anak di sekolah mendapatkan fasilitas di kelas dengan nyaman. Ya, hak anak di sekolah mendapatkan fasilitas di kelas dengan nyaman. Kewajiban anak di sekolah mengikuti upacara bendera. Iya, kewajiban anak di sekolah mengikuti upacara bendera. Hak anak di rumah mendapatkan uang jajan. Hak anak di rumah mendapatkan uang jajan. Kelompok fase C, ada angkat tangan di sini. Hak anak di rumah yakni mendapatkan makanan dan minuman. Iya, hak anak di rumah mendapatkan makanan dan minuman. Masih ada satu, kewajiban anak di rumah. Kelompok fase C. Membantu orang tua mencuci piring. Iya, membantu orang tua mencuci piring. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Ya. Maka sekarang ini ya, ada soal pretest. Ya. Silakan kerjakan ini soal pretest. Tulis nama dan kerjakan. Siapa yang belum dapat? Ya. Sudah? Ya baik anak-anak, kumpul sekarang. Ya baik anak-anak, kumpul sekarang. Silakan dikumpul. Mari silakan dikumpul. Sudah ini? Sudah sampai dulu. Baik anak-anak,
Ibu guru hari ini lihat dari mulai awal pembelajaran sampai akhir dan kalian berdiskusi itu semuanya berjalan dengan baik. Sudah pada aktif semua. Ibu berharap ke depannya itu lebih ditingkatkan lagi, ya. Yang berikutnya, dari awal pembelajaran sampai akhir ini, ya, siapa yang bisa menyimpulkan ini pembelajaran hak dan kewajiban anak di sekolah dan di rumah dengan baik? Sela. Kesimpulannya yakni kita sebagai manusia ciptaan Tuhan telah bisa hidup sendiri melainkan menentukan sesama. Iya, dia bilang kita sebagai manusia ciptaan Tuhan itu kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita di dalam proses menjalankan hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Apakah benar? Benar. Ada lagi yang mau tambah? Pas? Oh, Libi. Ibu, dampaknya apa jika kita tidak menjalankan hak dan kewajiban secara teratur? Iya, Libi bertanya lagi. Dia bilang dampaknya apa kalau kita tidak menjalankan hak dan kewajiban dan teratur? Kira-kira siapa yang mau jawab? Dampaknya apa? Ada yang mau jawab? Alin mau jawab? Sela mau jawab? Jika kita tidak menjalankan hak atau kewajiban yang teratur, kita akan mendapatkan teguran atau sanksi dari orang lain. Iya, kalau kita tidak menjalankan kewajiban dengan baik, maka kita akan mendapatkan teguran atau sanksi dari orang lain, bahkan tidak mendapatkan hak. Karena kalau kita menjalankan kewajiban dulu, baru mendapatkan hak. Contohnya, kalau kalian itu disuruh kerjakan tugas, maka hak kalian itu mendapatkan nilai dari ibu bapak guru. Ya. Ibu mau kasih tahu kalau pelajaran minggu depan itu tentang hak dan kewajiban anak di masyarakat, ya. Maka kita menutup pelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu hak dan kewajiban. Ya, 1, 2, 3. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan. Kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh hak kewajiban sebagai warga sekolah. Orang di sekolah mendapat pelajaran, dapatkan Fasilitas di kelas dengan nyaman, perlakuan yang adil, mendapat perlindungan bersama sebagai warga sekolah. Kewajiban di sekolah menjaga kebersihan, mengikuti pelajaran, taati peraturan, hormati gurumu, berperilaku yang sopan, tunjukkan kamu murid teladan. Ya, baik. Memimpin doa Excel. Ya. Sikap doa menurut ajaran agama masing-masing, ya. Sikap doa menurut ajaran agama masing-masing, ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Saya akan memimpin doa ini menurut ajaran agama Kristen dan agama Islam. Silakan menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai belajar. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dari awal pelajaran. Tuhan, sekarang kami mau pulang. Tuhan juga memberkati kami yang dari sekolah hingga ke rumah dengan selamat. Tuhan juga menjaga kami yang berjalan kaki, menggunakan motor, menggunakan oto yang ingin pulang. Tuhan lindungi mereka. Tuhan juga jaga ibu yang ingin pulang. Dan Tuhan memberkati ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baik anak-anak. Terima kasih untuk Excel dan kembali ke tempat duduk. Ya, maka hari ini pembelajaran kita cukup sekian.
ya, dan akan berjumpa kembali pada besok di pembelajaran yang lain. Tapi kalau di minggu depan pembelajaran PPKN itu masih ingat tadi Ibu bilang? Masih. Hak dan kewajiban anak di mana? Iya, sekian.